Laporan praktikum Jaringan Tumbuhan Monokotil Botani Umum Ramansyah Al-Zikri 2503019. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Latar belakang. Jaringan adalah sebuah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur serupa. Dan dalam beberapa sumber juga dijelaskan bahwa jaringan memiliki asal yang identik. Secara umum, pada tumbuhan terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem memiliki sifat terus-menerus membelah diri, sehingga berfungsi untuk memperpanjang akar dan batang karena selalu terletak di ujung. Pertumbuhan yang dimulai dari jaringan yang berada di bagian paling ujung dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang membentuk bagian dari tumbuhan dewasa berasal dari aktivitas sel-sel meristem. Dalam proses menuju kematangan, sel tidak hanya bertambah dalam ukuran, tetapi juga strukturnya mengalami modifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu pada tumbuhan dewasa. Modifikasi tersebut untuk memenuhi fungsi khusus disebut diferensiasi, yang merupakan tahap dari pematangannya. Tujuan pelaksanaan praktikum ini, seluruh mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam struktur jaringan muda. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam struktur jaringan dewasa. Yang keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Dan yang kelima, menjelaskan lokasi dan tempat terdapatnya jaringan-jaringan pada tumbuhan tersebut. Metode penelitian. Di sini kita akan membahas alat. Ada 6 alat pada slide tersebut. Yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada glass beaker, yang ketiga ada tisu, yang keempat ada silet, yang kelima ada label, dan yang keenam ada kaca preparat atau cover glass. Metode penelitian. Bahan. Kita mempunyai dua bahan di sini. Yang pertama jagung dan yang kedua rheodiscolor. Nah, cara kerja. Jadi kita akan membahas cara kerja pada praktikum. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop, cahaya, silet, glass beaker, pipet tetes, serta kaca preparat dan cover glass. Yang kedua, ambil sampel yang akan digunakan mulai dari akar dan batang dengan iris. Metode melintang setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. Yang ketiga, letakkan sampel di atas kaca preparat, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan cover glass. Kemudian beri label pada setiap sampelnya. Yang keempat, ambil sampel daun dan iris dengan metode membujur setipis mungkin menggunakan silet yang tajam dan steril. Kemudian letakkan di atas kaca preparat dan berikan sedikit air dengan pipet tetes, lalu tutup dengan cover glass. Dan yang kelima, letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek.
Baik, setelah kita melihat dari video praktikum tadi, kita mendapatkan hasil dari praktikum tersebut. Yang pertama, ada gambar akar rheodiscaler. Yang kedua, ada gambar batang rheodiscaler. Dan yang ketiga, ada daun rheodiscaler. Selain itu juga ada gambar akar jagung, batang jagung, dan juga daun jagung. Pembahasan. Pengamatan mikroskopis pada jagung atau zeamais, terlihat struktur anatomi monokotil dengan ciri khas berkas pengangkut yang tersusun sejajar atau paralel. Jaringan mesofil pada daun ini tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan spons secara jelas, melainkan cenderung seragam. Serta terdapat sel-sel seludang pembuluh yang mengelilingi xilem dan floem. Sebagai ciri tanaman C4, struktur ini berfungsi mengoptimalisasikan efisiensi fotosintesis dan pengaturan air di bawah kondisi lingkungan yang terik. Mauseus 2019. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis pada penampung pelintang batang jagung, berkas pengangkut xilem dan floem tampak tersebar tidak teratur di seluruh jaringan dasar, yang secara akademis dikenal dengan tipe stele attack posteriore. Berkas mengangkut ini bertipe kolateral yang tertutup karena tidak memiliki kambium di antara xilem dan floem, sehingga membatasi pertumbuhan sekunder pada tanaman tersebut. Cheng et al. 2018. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada akar jagung atau zeamais, terlihat struktur anatomi khas tumbuhan monokotil yang terdiri dari epidermis, korteks parenkim, dan silinder pusat. Berkas pengangkut pada akar ini tersusun secara radial, di mana xilem dan floem terletak berselang-seling mengelilingi empulur atau pit yang berada di bagian poros tengah akar. Struktur ini menunjukkan adanya endodermis dengan penebalan dinding sel yang berfungsi meregulasi transportasi zat secara selektif menuju jaringan vaskular. Effort 2014. Nah, kita sampai di kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, tanaman jagung atau zeamais L dan rheodiscaler termasuk tumbuhan monokotil yang memiliki ciri khas pengangkut tersebar, akar serabut, dan tidak berkambium. Jaringan yang diamati meliputi epidermis, parenkim, xilem, floem, dan stomata yang berfungsi dalam perlindungan, mengangkut zat, serta proses fotosintesis dan transpirisasi. Praktikum ini menunjukkan bahwa struktur jaringan tumbuhan berkaitan erat dengan fungsi fisiologis tumbuhan.